warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, nah sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. KM-nya ya disiapkan dulu. Jika berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Ma'un. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar apa? Rasulullah ibaratku. Nah, sekarang kita belajar Surat Al-Ma'un. Di sini sudah ditulis dan nanti akan diberi contoh oleh Ibu satu ayat. Kemudian setelah dibaca satu ayat sama Ibu nanti diikuti ya. Bismillah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Sudah hafal semuanya? Sudah. Sekarang dibaca sama-sama ya. Dari bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Nah, sekarang setelah membaca surat Al-Ma'un, mari kita meneliti di setiap ayatnya terdapat tasdid. Tahu tasdid tidak? Yang mana tandanya? Yang ini? Yang ini? Ya. Nah, sekarang kita lihat di ayat 1 ada berapa tasdid? 3. Yang pertama dalam kata terus nah, terus di ayat kedua ada berapa? 2. Dalam kata sekarang sudah bisa dalam satu ayat itu melihat yang mana tasdid, yang mana tidak ditasdidkan ya. Nah, sekarang
sampai 7 di kertas yang warna pink. Terus yang terjemahnya juga nanti dari ayat 1 sampai ayat 7 di kertas yang warna kuning. Paham? Nah, sekarang dibalikan dulu ya. Sudah dapat kertas semuanya? Sudah. Nah, sekarang tugasnya yang mendapat ayat 1 mencari pasangannya, yaitu terjemah dari ayat 1. Sekarang silakan yang mendapatkan surat Al-Maun ayat 1 ditempel di depan. Kemudian yang mendapatkan terjemah surat Al-Maun ayat 1 juga ke depan. Ya, yang ayat 3 silakan. Lanjut ayat 4. Ayat 5. Terjemahnya ini ayat 3 dan 4 ditanya. Terjemahnya ayat 3, 4, 5. Ya. Ini terjemahnya di mana? Ayat 4. Ini ayat 6 dan 7. Nah, bagus. Ini susunannya benar tidak? Ini ayat 1 betul? Ini ayat 2? Ini? Betul. Ini? Ayat 6? Ayat 7? Bagus. Kemudian yang terjemahnya betul? Ayat 2-nya? Ayat 3? 4? 5? 6? 7? Nah, tadi kan ayatnya sudah hafal semua. Terjemahnya sudah pada hafal belum? Belum. Nah, sekarang kita baca dengan terjemahnya ya. Jadi baca dulu ayatnya, kemudian terjemahnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim
ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, di sini dituliskan yang pertama, ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Nah, kemudian yang kedua juga disebutkan ciri-cirinya dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi orang yang mendustakan agama itu ada dua ciri. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Kemudian orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, di ayat keempat disebutkan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, maksud celaka bagi orang-orang yang sholat di sini bukan berarti orang-orang yang melaksanakan sholat akan celaka, tetapi dilanjutkan ke ayat berikutnya. Seperti apa orang-orang yang celaka itu? Yang pertama, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian yang termasuk orang yang celaka juga adalah orang-orang yang berbuat riya. Tahu tidak riya itu apa? Tidak. Jadi orang yang riya itu orang yang selalu memamerkan atau memperlihatkan kelebihan yang dia punya kepada orang lain, gitu. Kemudian ciri yang ketiga dari orang-orang yang celaka adalah dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Sudah sepantasnya kita sebagai orang yang mampu untuk menolong orang yang tidak mampu. Jadi kita manusia kan makhluk apa? Sosial. Nah, jadi kita dengan sesama itu harus saling berbagi, harus saling membantu. Nah, di sini juga ada kata menghardik anak yatim. Ada yang tahu menghardik itu apa? Tidak. Nanti ditanyakan ya di akhir. Nah, kemudian orang yang masuk neraka yaitu orang yang sholat tetapi lalai dalam melaksanakan sholatnya. Nah, fawailul lil musallin itu ada yang dinamakan neraka wail. Neraka wail itu diperuntukkan bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, melaksanakan sholat itu harus tepat waktu. Semuanya sudah melaksanakan sholat tepat waktu belum? Masih ada yang suka telat? Masih. Kalau misalnya lagi main, terus ada asar, langsung sholat atau lanjut main dulu? Sholat, benar. Kalau laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Kalau perempuan? Di rumah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sikap terpuji yang diambil dari surat Al-Ma'un. Yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Nah, kalau misalnya kita melihat atau menemui anak yatim, maka kita harus menyayanginya, kita harus mengasihinya, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membentaknya. Paham? Kemudian dan kita harus memberi makan kepada orang miskin. Misalnya kita punya harta lebih ataupun kita punya rezeki yang lebih, nah maka kita harus berbagi kepada orang miskin. Kemudian kita juga harus sholat tepat waktu. Apabila adzan telah berkumandang, maka kita harus langsung melaksanakan sholat. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa akan celaka orang-orang yang berbuat riya. Kita harus menghindari perbuatan riya karena perbuatan riya adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Boleh tidak kalau misalnya kita berbuat riya kepada teman? Tidak. Ada yang tahu nggak contoh salah satu sifat riya? Memamerkan harta, misalnya gimana? Punya barang baru, terus dipamerkan ke teman-temannya, begitu. Nah, sampai sini paham belum? Jadi dalam Quran surat Al-Maun ini ada berapa orang yang termasuk mendustakan agama? 2
Di sini kan menghardik adanya dalam kata orang yang menghardik anak yatim. Nah, misalnya kamu menyebut anak itu dengan, "Hei kamu anak yatim," atau yang memang menyinggung perasaannya, atau kalian menyakiti fisiknya. Misalnya kalian bercanda yang terlalu berlebihan kepada teman. Nah, terus bagaimana Bu? Terus bagaimana Bu kalau misalnya posisi kita sebagai anak yatim? Nah, jika posisi kita sebagai anak yatim, maka kita harus berbuat baik kepada yang lain. Kita juga harus menghargai orang lain. Paham? Ya. Sebelum diakhiri, dibaca lagi surat Al-Maun ayat 1 sampai 7-nya bersama-sama. Dihafalkan lagi surat Al-Maun beserta artinya. Kemudian untuk tugasnya nanti menulis surat Al-Maun dari ayat 1 sampai ayat 7 ya. Jadi